Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis penasaran gimana sih rasanya kalau pakai minyak goreng yang sudah ditambahi silikon. Silikon yang fungsinya sebagai anti buih. Jadi penulis kan sering ngomong oli itu cepet jadi encer ya, cepet jadi apa jenenge, shear stability-nya kurang. Penulis kepikiran bagaimana seandainya bila pakai anti buih, karena bisa jadi shear stability buruk itu karena olinya berbuih. Karena olinya berbuih, jadi perlindungannya kurang, jadi minim banget ketika habis dipakai geber-geber. Nah, penulis sudah bawa nih minyak goreng sudah campuran campuran silikon oil yang sudah dicampur PDMS, polydimethyl siloxane. Nah, ada dua macam sifat dari minyak camar yang sudah dicampuri PDMS ini. Yang pertama, buihnya cepat meletus kalau terkena udara. Yang kedua adalah warna olinya kalau dikocok-kocok kencang sekali jadi keruh ya. Jadi keruh yang kayaknya ciri udaranya larut ke olinya. Ya, penulis penasaran juga apakah dengan ditambahi silikon ini olinya akan makin baik atau makin buruk, karena dari Lubrication Explained ya, channel LE, itu dia ngomong bahwa kalau oli terlalu banyak anti buihnya itu juga nggak bagus, karena olinya jadi lebih sulit ngambang gitu ya. Dan ya, penulis tadi sempat kocok-kocok kencang gitu ya. Kalau yang silikon oilnya itu dikocok-kocok jadi buihnya itu nggak bisa naik. Tetap nggak bisa ngambang. Jadi kalau silikonnya berlebihan, jadinya gelembungnya malah nggak bisa naik, ketahan. Cuma kalau dicampur dengan oli mesin atau dengan minyak goreng, kelihatan jelas ya, buihnya jadi bisa pecah. Ya, penasaran sih, ingin merasakan. Cuma masalahnya penulis sekarang lagi review Repsol MXR3. Oleh karena itu penulis mau simpulkan aja hasil uji Repsol MXR3 nya. Ya, walau nggak sehebat yang penulis bayangkan awal-awal. Jadi pertama coba Repsol itu luar biasa sekali.
Mungkin karena waktu coba awal-awal itu sudah campur minyak goreng ya. Sekarang ini tidak sama sekali, tidak pakai campur minyak goreng sama sekali. Kalau nggak sesuai harapan awal-awal, dibanding meteran saya 40 masih kalah. Tapi oli Repsol jelas lebih kental satu. Dibanding dengan oli yang sepabrik, oli Velo jelas lebih baik. Jadi secara shear stability, secara aditif, secara daya tahan itu lebih baik daripada Velo, sama-sama Jaso MA. Terus tadi berangkat sampai sekarang ini masih lumayan halus. Tapi memang nggak bisa disebut halus sekali. Cirinya oli grup 2 atau lebih tepatnya oli daur ulang, halusnya nggak halus nemen, tapi aditifnya Repsol ini termasuk lengkap. Jadi kalau dari aditif termasuk lengkap menurut penulis. Apalagi ya, ini rencana penulis mau tambahkan aditif minyak goreng camar yang sudah ditambahi silikon, ditambahi anti buih, anti foam. Tapi ya mana pohon ya, penulis ingin melakukannya di bawah pohon karena ini sekarang hujan. Saya nunggu ada pohon sebentar lagi. Ini juga suaranya nggak terlalu halus sih ya. Ya mungkin hampir sama lah ketika pakai Unirace, hampir sama lah dengan ketika pakai terakhir apa sih terakhir itu, Silco ini Unirace United, sudah lupa. Ini kapan ini minggirnya ini? Harus belok di sinilah. Ini ya minyak, bisa kelihatan nggak minyak gorengnya ini bentuknya warnanya putih, nggak bening ya. Setelah campuri minyak silikon jadi nggak bening kayak begini nih, keruh, kayak ada udara yang larut di dalamnya. Maaf ya, sudah penulis coba rasa-rasakan kok. Agak sulit sih ya. Rasanya halusnya itu jadi merata atas bawah. Merata maksudnya stabil gitu ya. Olinya, kekentalannya rasanya sih jauh lebih stabil. Ya ini entah karena minyak camarnya, entah karena anti buihnya, tapi kayaknya enak Pak ya, licin gitu ya, licin apa mana ya, mungkin pelumasannya lebih sempurna, nggak tahu lah. Tapi ini 0-100 termasuk lambat, mungkin khas pakai Repsol ya. Sudah mulai kemarin sih, sejak ganti oli Repsol performanya kayaknya jadi turun.
ya lihat nanti lah kalau sudah ganti oli lagi apa bener performanya turun gara-gara Repsol. Jadi setelah ganti oli lain lagi pasti ketahuan lah itu gara-gara Repsol atau enggak. Tapi untuk efek apa jenenge, efek minyak silikonnya, efek anti foamnya, penulis tidak mendeteksi yang negatif. Jadi walau jelas bahwa warna minyak gorengnya itu jadi keruh ya, karena sebelumnya kan bening. Jadi awal video soal uji minyak silikon itu minyak goreng itu bening, tapi setelah dilakukan pencampuran nggak bisa bening minyak gorengnya. Jadi entah apakah itu berpengaruh atau enggak, tapi untuk sementara ini penulis tidak mendeteksi ada efek negatif. Jadi masih terasa lebih licin dari ketika pakai Repsol aja. Dan ya rupanya emang Repsol ini aditifnya lengkap, karena begitu dicampuri minyak camar halusnya jadi lebih merata. Jadi nggak perlu memang ditambahi aditif kalau untuk Repsol. Tapi ya tentu kalau pemakaiannya misal 5000 km ya mungkin bisa beda lagi ya. Tapi ini penulis pemakaian ya pemakaian pendek karena olinya rusaknya disebabkan fuel dilution. Nanti kalau lewat jalan sebelah penulis mendengarkan suara motornya ya kayak gimana, suara oli Repsol yang sudah ditambahi dengan minyak camar yang sudah dicampuri dengan minyak silikon. Ya jadi kayak begini ya suara motornya. Ada asak-asak tapi minim. Kondisi oli juga lebih baik dari Velo kemarin ya. Kalau nggak ada kendaraan lain di sekitar nggak akan kedengaran asak-asaknya ya. Ini suara asak-asaknya masih minim ini ya. Tambahan lagi ya untuk pemakaian atau tambahan aditif minyak silikon. Jadi sepertinya minyak silikon ini benar-benar meningkatkan kemampuan ya. Karena yang penulis rasakan ini rasanya lebih dari kalau pakai minyak camar aja. Karena pakai minyak camar saja nggak akan kayak gini reaksinya. Jadi kalau pakai minyak camar itu ya wes makin licin. Tapi ini juga ada nambah juga. Rasanya olinya jadi makin shear stable, makin bagus shear stability-nya. Padahal ya oli Repsol sudah lumayan bagus, tapi ini kayaknya jadi makin bagus lagi. Karena kondisi olinya mau dipakai kencang mau dipakai pelan itu terasa kayak licin terus gitu ya. Nggak kayak kemarin ketika habis dipakai ngebut itu terasa ada asak-asaknya. Ini asak-asak terasa minim. Jadi rupanya ya untuk kondisi kita, untuk kondisi pakai motor RPM tinggi, banyak oli itu yang aditifnya kurang. Ya mungkin karena suhu juga, mungkin karena apa? RPM yang penulis pakai selalu tinggi terus. Yang jelas sekarang ini penulis merasakan ada peningkatan
cukup banyak dari sisi ketahanan olinya. Jadi oli Repsol ini harusnya nggak setangguh ini gitu, tapi jadi terasa makin tangguh setelah ditambahi minyak silikon. Jadi ini benar-benar menurut penulis luar biasa ya. Jadi hanya dengan nambahkan sedikit ya, sedikit banget, kurang dari 1 ml mestinya, kurang dari 1 ml minyak silikon itu sudah banyak membuat perubahan. Ya padahal tahu sendiri lah, penulis beli 100 ml, penulis pakai di banyak banyak oli. Di waktu eksperimen kemarin itu masih cukup banyak sisanya. Jadi kayaknya ya minyak silikon ini bakal jadi aditif rekomendasi. Entah ya apakah oli-oli populer lain, oli-oli yang penulis selama ini rekomendasikan membutuhkan juga. Tapi yang jelas untuk Repsol ini, untuk Repsol MXR3 ini jelas sekali efeknya terasa. Jadi khusus untuk Repsol MXR3 ini efeknya bisa dirasakan. Tentu nanti penulis akan coba juga kalau untuk pakai Mestran SAE 40. Entah nanti apakah khusus Mestran SAE 40 ya. Ya, susah ya kalau Mestran SAE 40 soalnya olinya sudah stabil. Mungkin Mestran SAE 40 itu sudah banyak anti buihnya. Sayangnya penulis nggak uji kocok Mestran SAE 40. Agak sulit juga karena dari kondisi standarnya Mestran SAE 40 itu sudah awet. Untuk tahu ketahanan kekentalannya makin sulit ya. Kalau akselerasinya sendiri sih ya tetap ya itu lebih terpengaruh aditif olinya. Jadi ya sampai sekarang akselerasi motor ini nggak terlalu sip ya. Sejak pakai Repsol performa akselerasinya turun, top speednya juga turun. Ini yang lebih banyak. Juga ada keluhan dari bro ya, ada yang ngomong sempat ngalami koplingnya jadi keras kalau shift down. Yaitu efek olinya entah karena kemampuannya kurang atau karena aditifnya terlalu banyak. Dibanding Mestran SAE 40 atau Mestran B40 malah lebih bagus Mestran SAE 40 atau Mestran B40. Ya itu ya repotnya ya. Yang jelas kalau pakai Repsol 20W50 MXR3 nambahi minyak silikon yang PDMS itu benar-benar sangat berguna, walau nambahnya sangat sedikit sekali. Yang penulis rekomendasikan juga adalah kalau misal pakai aditif oli samping Gazoli G1000 ataupun mungkin pakai Ceratec ataupun apa ya, pakai ya apa jenenge WEPP 2111, Gazoli G1000, Evalup 2T, termasuk juga MTF Roret ya. Itu rasanya akan sangat berguna kalau dicampuri minyak silikon PDMS juga. Karena dari yang penulis coba, yang Gazoli G1000 dan Roret EPA itu terbukti membuat baik Gazoli G1000 ataupun Roret EPA 90 jadi lebih mudah pecah gelembungnya. Penulis ngomong gini karena penulis curiga penambahan Roret EPA 90 ataupun Gazoli G1000 itu membuat gelembung pada oli jadi lebih sulit pecah. Hasil yang sama juga penulis lihat ketika pakai Ceratec yang ternyata gelembung-gelembungnya jadi sulit pecah. Jadi kalau misal ya pakai Ceratec atau pakai WEPP 211 rasanya wajib pakai PDMS ya, pakai silikon, minyak silikon.
Ya wes, begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.